Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Gumantan. Hari ini dalam mata kuliah Psikologi Olahraga. Hari ini saya akan membahas tentang kohesivitas tim dan goal setting. Apa sih yang dimaksud dengan kohesivitas dan apa yang dimaksud dengan goal setting itu sendiri? Kohesivitas menurut Greenberg pada tahun 2005 mengatakan bahwa kohesivitas adalah kelompok perasaan kebersamaan dalam kebersamaan antar anggota kelompok itu sendiri. Dan menurut Metzger dan Ginau tahun 2003 mengatakan kohesivitas kelompok merupakan perasaan daya tarik individu terhadap kelompok dan motivasi mereka untuk tetap bersama. Kelompok di mana hal tersebut menjadi faktor kohesivitas yang penting dalam kepribadian kelompok tersebut. Itu yang dimaksud dengan kohesivitas tim. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok adalah dua atau lebih individu yang memiliki motivasi yang saling berinteraksi. Setiap orang menyadari keanggotaannya dalam sebuah kelompok tersebut. Yang pertama adalah karakteristik yang ada dalam kelompok itu sendiri. Yang pertama berbicara tentang dua orang atau lebih. Yang kedua adanya interaksi antara masing-masing orang. Selanjutnya adalah saling bergantungan. Yang terakhir adanya tujuan yang sama. Sehingga terbentuklah sebuah kelompok yang dimaksud dengan karakteristik sebuah kelompok itu sendiri. Tahapan kelompok terbentuk itu yang pertama adanya framing. Apa yang dimaksud dengan framing? Tahapan ini anggota tim melakukan orientasi. Penampilan atlet masih diselimuti keraguan dan kebingungan. Tingkah laku atlet tampak tidak terkoordinasi dan menonjol terdampak pada kesalahpahaman itu sendiri. Yang kedua adalah storming. Apa yang dimaksud dengan storming? Tahapan ini dicirikan dengan adanya pertikaian dan pertentangan dalam tim hingga memahami peranan masing-masing setiap orang. Yang selanjutnya adalah norming. Tahapan ini kekompakan tim mulai terbentuk. Peranan anggota tim telah menetap. Konflik dapat dimanajemen, hubungan personal stabil dan tujuan bersama untuk menggapai sebuah prestasi itu sendiri. Yang terakhir adalah performing. Tahapan ini kekompakan tim yang berujung pada kesuksesan dan kepuasan tim sendiri. Nah, itulah terbentuknya satu tahapan kelompok terbentuk. Adanya framing, storming, norming, dan forming itu sendiri. Setiap tahapan harus dilewati secara baik sehingga terjadilah sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekompakan dalam tim itu sendiri? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah kelompok kekompakan dalam tim itu sendiri. Yang pertama terbagi menjadi faktor personal. Faktor personal mencapai satu tujuan bersama-sama. Yang kedua adalah faktor kepemimpinan. Seorang leader dalam suatu kelompok tersebut memiliki satu peranan penting bagaimana seorang leader untuk memutuskan satu keputusan yang terbaik dalam sebuah kekompakan dalam sebuah tim tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor tim. Faktor tim sangat mempengaruhi dalam ketercapaian kekompakan dalam tim. Dan muncullah capaian dinamakan sebuah kekompakan. Faktor-faktor itu yang berbicara antara faktor lingkungan, faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim. Keempat komponen tersebut tidak bisa terpisahkan sehingga memunculkan yang dinamakan dengan kata kekompakan. Selanjutnya adalah bagaimana kita membangun tim yang efektif. Yang pertama, merumuskan apa yang menjadi tujuan dalam tim dan jelas terukur. Sehingga capaian akan lebih terlihat ketika kita berbicara tentang adanya aspek pengukuran. Yang kedua, jelaskan peran setiap anggota dalam mencapai tujuan tersebut. Adanya bidang-bidang, adanya tujuan peranan masing-masing setiap anggota, sehingga anggota tersebut memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan sebuah tim tersebut. Yang ketiga, kembangkan komunikasi secara terbuka dan libatkan pemain dalam mengambil keputusan itu sendiri. Sehingga kita menjadi kelompok tim yang demokrasi, memecahkan sebuah masalah, memikirkan sebuah masalah dan memberikan satu penyelesaian secara bersama-sama. Keterlibatan tim, keterlibatan perorangan sehingga menjadi satu tim yang efektif. Yang keempat, kembangkan kebanggaan dan identitas tim tersebut. Sebagai contoh bagaimana identitas tim yang merasa tim yang sangat kompak, tim yang sangat
bekerja keras dan tim yang sangat pantang menyerah itu adalah identitas dari sebuah tim tersebut, sehingga terbentuklah tim yang efektif. Kelima adalah pahami pribadi setiap anggota tim. Setiap orang harus memahami karakteristik setiap individu masing-masing dari setiap anak tersebut, sehingga capaian terbentuknya satu tim yang efektif itu menjadi tim yang terhebat dan tidak terkalahkan. Dan yang terakhir, hindari pergantian anggota tim secara berlebihan. Kenapa? Perombakan tim yang secara berlebihan akan terjadi satu konflik dan memulai tim-tim yang baru akan memecah tim itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan kohesivitas tim. Bagaimana kita membentuk satu kelompok yang memiliki satu tujuan dan capaian yang sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang goal setting. Apa sih goal setting? Satu relevan tidak dengan kohesivitas tim tersebut? Nah, saya akan menjelaskan goal setting adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita. Goal yang lebih terinci dan berada di bawah kendali, kita cenderung memunculkan usaha yang lebih besar daripada goal yang lebih umum. Menurut Locke, dalam tahun 1990, goal setting mempunyai efek dalam meningkatkan performa dengan 4 cara, yaitu pertama, goal setting pada perhatiannya. Kedua, mobilitas upaya profesional dalam setiap tugas dan tujuan itu sendiri. Ketiga, meningkatkan presentasi dan tujuan. Dan yang keempat, penetapan sasaran. Itu yang dikatakan Locke yang dimaksud dengan goal setting itu sendiri. Prinsip-prinsip goal setting. Moran tahun 97 mengatakan mengajukan prinsip goal setting yang disebut dengan sebagai SMART atau penjabaran SMART adalah buah pikiran dari Bull, Elbinson, dan Sambok sebagai berikut. S itu berbicara tentang spesifik. Makin jelas dan spesifik sasaran belajar, maka kita akan lebih besar kemungkinan untuk mencapainya. Itu dari kata SMART dari S-nya. Yang kedua adalah M, measurable, atau bila tidak mampu mengukur kemajuan mengenai sasaran yang direncanakan, maka cenderung akan menghilangkan minat dan pencapaian sasaran tersebut. A-nya, action dan related. Agar tidak dibingungkan oleh urutan langkah yang dilakukan, perlu menentukan sejumlah langkah yang berurutan, semakin dekat dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. R, realistic. Sasaran belajar Anda harus realistik, dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber atau apa yang Anda lihat dan sama Anda peroleh dalam lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, T-nya mengatakan team based, yang disebut dan seringkali kita bekerja saat mendekati batas akhir penyampaian tugas tertentu. Itu yang dimaksud dengan SMART menurut Moran tahun 97. Apa sih langkah-langkah goal setting agar goal setting tersebut tercapai? Yang pertama harus kita tahu adalah target awalan. Bagaimana kita mampu melihat satu target awalan untuk mencapai sebuah target-target besar. Yang kedua, langkah mencapai prestasi. Langkah mencapai prestasi sendiri terbagi menjadi 3 tahapan. Target jangka pendeknya apa? Kita harus melihat jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya apa. Yang ketiga, apa yang membuat Anda yakin bahwa target ini akan tercapai? Yang keempat, langkah apa yang mencapai target? Misalkan awal, pendek, menengah, panjang, dan sampai target tercapai. Saya contohkan seperti ini, langkah-langkah goal setting. Kita dalam satu tim, kita akan mengikuti kejuaraan Liga Mahasiswa Nasional. Itu target awal kita. Target awal kita bagaimana tercapai menjadi satu tim yang mampu menjuarai tim secara nasional. Target jangka pendeknya itu apa? Kita harus menguasai tim-tim yang ada di Lampung. Kita harus menjadi juara 1 terbaik di Lampung sehingga kita bisa berbicara secara nasional. Jangka menengahnya apa? Kita harus menguasai Sumatera. Tim ini harus menjadi tim yang menguasai zona Sumatera sehingga langkah ke nasional jauh lebih baik. Nah, jangka panjangnya kita menguasai kelas nasional. Yang selanjutnya, apa yang membuat Anda yakin bahwa target Anda akan tercapai? Bagaimana proses latihan yang baik, kedisiplinan antara anak tersebut sehingga latihan menjadi lebih semangat, target akan lebih mudah diukur. Nah, langkah-langkahnya itu baru kita ketahui bagaimana awal, pendek, menengah, panjang, dan target itu sampai tercapai. Itulah langkah-langkah goal setting.
Yang kelima ada target terjadwal, jelas bagaimana kita melihat terjadwal, kompetisi yang terjadwal sehingga mencapai satu capaian prestasi yang terbaik. Ada jangka pendek, menengah, panjang, dan sampai tercapai tersebut. Yang keenam, tahapan untuk mencapai target, kita harus memiliki satu book, bagaimana kita melihat model latihan harian, mingguan, kompetisi, dan prestasi. Dan yang terakhir, untuk mencapai target yang dibutuhkan, kemampuan aplikasi ilmu penunjang, pengalaman, konsentrasi, dan penunjang lainnya. Jadi kita harus menggunakan saat ini tentang populer, bagaimana bicara tentang sport science, dengan bagaimana menempatkan sport science dalam lingkup latihan tersebut. Oke, baiklah, itu tadi kita berbicara tentang kohesivitas tim dan goal setting. Semoga ini menjadi satu rujukan bagaimana kita menjadi seorang pelatih, menjadi atlet yang profesional, sehingga mencapai goal setting yang terbaik dan menciptakan tim yang kompak dan kohesivitas tim yang tercapai. Terima kasih, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.